sepupunya ke makam sang ayah. Benarkah bungsu dari Bahar bersaudara ini datang mengadu kepada sang ayah lantaran terus disudutkan oleh para saudara kandungnya sendiri? Maka inilah kedatangan Dewinta bersama sang ibu ke makam almarhum sang ayah kemarin sore. Oke pemirsa, hari ini saya mau ke makam papa dulu, mau ziarah. Ya minta berkahnya aja supaya bisa dilancarin semuanya. Yuk. Niat ke situ niat untuk berpikir untuk menuntut hak warisan itu kayaknya nanti dulu lah gitu loh. Jadi kita lebih ke mengingatkan gitu. Tapi itu nanti gitu. Maksudnya mengingatkan dalam artian apakah beliau ada semasa hidupnya ada hutang piutang gitu loh yang belum diselesaikan gitu, hanya sekedar mengingatkan. Ya ini aja 40 hari harta apa, tidak mau komentar. Artinya keluarga itu masih gini kayaknya gimana, ketakutan. Jangan, saya aja selama saya pisah saya nggak pernah minta, halo Pak bagi uang dong, enggak. Halo Pak, ini Mama ada di sini, nggak pernah. Belum kewajibannya lagi. Saya sama 92 demi Allah saya nggak pernah untuk apa aja, nggak pernah saya minta uang. Kan ada kan istri yang gitu. Oh Pak, bekas mantan juga bisa. Saya nggak pernah. Meninggalkan masalah internal dalam keluarga almarhum Jojon. Inilah kisah komedian Bopa Castello yang juga sedang dililit masalah dengan sang istri. Siap menjalani tes DNA untuk membuktikan benar tidaknya sang anak adalah darah dagingnya. Kemarin, Bopak justru terlihat mendatangi sebuah pondok pesantren yang sementara dalam proses pembangunan. Lantas, seperti apa keseruan saat Bopak yang ditemani Aziz Gagap sahabatnya mendatangi cikal bakal pondok pesantren tersebut? Benarkah Bopak sedang berusaha untuk menenangkan diri dari gempuran masalah yang dihadapinya? Air Pak. Bisa air begitu. Itu kegugurannya panas loh. Piring berdua kayak ini. Agak zaman dulu banget begitu tuh. Ini satu mangkok, satu muk. Nah ini Bopak kalau liburan ikut kemari sambil dia pulang kampung. Kok punya kampung? Karena kalau nggak begini, dia kan makan susah. Kalau Bopak sama ya selalu di sini pokoknya minggu aja. Minggu kan paling cuman waktunya sampai jam 4, jam 5. Kalau Bopak tuh hari Minggu wajib. Wajib gitu. Saya sudah bilang sama dia, sesibuk apapun tetap liatin anak-anaknya gitu. Karena biar bagaimanapun juga ya Bopak punya anak di sini. Udah ada di kita banyak anaknya. Ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Terus ada yang SD. Meninjau langsung pondok pesantren yang sedang dibangun. Lalu seperti apa proses di balik pembangunan pondok pesantren itu? Benarkah pondok pesantren Azizah adalah milik Bopak Castello dan Aziz Gagap? Intinya mah di sini udah kebentuk, secara organisasinya udah kebentuk. Terusnya kan pemilik atau ketua IPAK cuman humas doang. Humas saja jabatan. Terusnya kalau kepala pendidikan di sini ya istilah modernnya kiainya lah ya. Kang Ade, karena kan infrastrukturnya lagi dipindahinnya, tadinya kan di depan ya. Sekarang di belakang dihibahkan tanah seluas 4.000 meter dari Bapak Aziz. Insya Allah nanti kan
Bapak gak sebagian dari hasil nanti insya Allah kan kita akan fokusin di sini. Ya sebetulnya gini, bukan itu gitu loh. Pada intinya Bopak sama Ajis itu kan kalau mau dibilang antara tangan dan kaki gitu loh. Ketika kita berjalan, tangan itu pun harus ada gitu loh. Jadi antara nyawa dengan tubuh gitu loh. Makin menanjak karirnya di dunia hiburan, Bopak memang tidak ingin gelap mata. Selain membantu mereka yang tidak mampu, sebagian dari rezeki yang diperoleh disisihkan juga untuk pembangunan pesantren. Lalu seperti apa perkembangan proses pembangunan pesantren milik Aziz dan Bopak? Nah ini tadi yang Ais bilang, alhamdulillah kelas udah mau jadi gitu loh. Kelas ini menghadap ke sawah. Sawah Bu. Hah? Insya Allah sawah ini akan jadi milik kita. Ya, minta doain aja. Ini lagi tahap pembangunan. Nah ini kelasnya. Ada 3 tahap. 3 kelas, 1, 2, 3. Oh ini ntar kaca ya? Ini kaca. Nah ini alhamdulillah kemarin ada yang apa namanya? Bang. Pak Haji apa sih? Dari sini mau bikin gituan nih apa namanya? Kolam. Taman. Jadi begitu orang apa namanya? Anak-anak kan biar fresh, mereka belajar itu menghadap ke sawah gitu. Targetnya sebetulnya kepengennya Cepet aja. ingin cepet. Cuman rezekinya belum. Cuman kan memang dibagi-bagi ada rezekinya gitu kan. Di sini kan lapangan belum nih. Ini lapangan belum. Ini tadi kandang kambing. Kandang kambing Udah dipindah ya? pindah. Kandang kambing paling baru bikin. Kita bongkar lagi karena di sini tempat makan anak-anak. Jadi para santri Datang langsung untuk meninjau pondok pesantren yang sedang dibangun. Bopak pun seakan menemukan ketenangan batin tersendiri di tengah masalahnya dengan Putri Mayang Sari. Lalu, seperti apa Bopak melihat masalahnya yang kian rumit? Dan seperti apa pula dukungan dari Aziz sebagai sahabat dekat Bopak? Kalau Bopak berangkat begini, biar ada pemberitaan-pemberitaan yang istilahnya menuju ke Bopak. Pasti Bopak diskusi sama Aziz, sama Pak Januar, sama orang-orang yang sudah memberikan bahasa hati sama Bopak ya. Mereka bilang ya itulah bagian dari sebuah kehidupan. Yang jelas itu mah kan kita kembalikan semua ke Pak Januar lah. Jadi Bopak nggak ada lagi statement untuk ini atau klarifikasi, nggak ada. Biar orang yang tahu aja. Bopak ada satu masalah gitu loh. Ya, saya cuman bilang nggak usah ngomong, diam aja lah gitu loh. Intinya gini, udah liatin aja, kita jangan banyak ngomong, udah berserah diri aja, banyak berdoa aja, nanti juga dikasih tahu kok mana yang benar mana yang salah. Buat pemirsa Seleb on Cam, terima kasih udah ikutin Aziz sama Bopak. Siapa tahu ada sesuatu yang positif yang bisa diambil menjadi pembelajaran buat diri kita ya kan? Iya. Yang masih suka belajar maksudnya. Kalau yang tidak ya mohon kalau memang ada kesalahan dari Aziz atau Bopak, Ya, mohon dimaafkan pintunya. Penyanyi dangdut Dewinta mengunjungi makam sang ayah di saat para saudaranya terus mempersudut dirinya. Di tengah ketegangan hubungan kakak beradik Bahar yang rata-rata berprofesi sebagai musisi dangdut, Dewinta yang baru-baru ini membuat keputusan besar untuk melepas nama Bahar tiba-tiba mendatangi makam sang ayah kemarin. Ada apa dengan Dewinta yang datang bersama ibunya ke makam sang ayah? Benarkah bungsu dari Bahar bersaudara ini datang mengadu kepada sang ayah lantaran terus disudutkan oleh para saudara kandungnya sendiri? Maka inilah kedatangan Dewinta bersama sang ibu ke makam almarhum sang ayah kemarin sore.
Oke pemirsa, hari ini saya mau ke makam papa dulu, mau ziarah. Ya minta berkahnya aja supaya bisa dilancarin semuanya. Yuk.